kami lalui, namun kami tetap melihat bagaimana Tuhan terus menuntun dan memimpin kami. Saat ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menuntun kami, memberikan kami pengertian agar kami mengerti bahwa firman itu hidup yang menuntun terus membawa kami terjadi suatu perubahan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Selamat pagi saudara sekalian yang ada di rumah. Dan saya juga ada di rumah. Saya memutuskan hari ini saya tidak ke gereja karena badan kurang sehat. Lebih baik saya diam di rumah. Saya menyampaikan firman dan memimpin perjamuan kudus dari rumah. Baik, kita sudah masuk di dalam bulan Maret, di mana Maret ini adalah mulai kita menyambut hari Jumat Agung dan Paskah, yaitu kematian dan kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan bulan Maret kita ada satu tema yang untuk kita boleh bahas sepanjang satu bulan ini, yaitu memperoleh kemenangan dalam hidup bersama dengan keluarga. Ya, membangun keluarga emas. Memperoleh kemenangan dalam hidup bersama dengan keluarga. Nah, khususnya minggu ini adalah minggu pertama menjadi tema kita untuk kita renungkan bersama adalah dikuduskan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Saudara kekasih, mari biarlah kita coba untuk membacakan bagian dari Filipi pasal 3. Mulai ayat yang ke-10 sampai yang ke-16. Filipi pasal 3. Mulai dari ayat yang ke-10 sampai yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitanya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau aku dapat menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saudara kekasih, hari ini kita akan membahas satu tema yang begitu penting, yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Ya, ketika kita melihat bagian di mana Paulus menulis surat ini, dia menulis berkaitan dengan pergumulan dirinya, bagaimana dia bisa dapat diterima oleh Allah. Di dalam satu konsep di mana dulu yang pernah dia sendiri rasakan, bahwa melalui suatu perjuangan, melalui suatu kelayakan, melalui suatu hal-hal yang berkaitan dengan lahiriah, yaitu apa yang dia mencapai prestasi pada diri dia melalui ketaatan atas hukum Taurat. Dia merasa bangga kalau dia dilahirkan sebagai orang Yahudi, bahkan sebagai menjadi bangsa pilihan Allah. Dan dia adalah orang Farisi yang begitu ketat untuk memegang
aturan-aturan keagamaan. Sudah suatu konsep yang dirasakan Paulus itu menjadi sesuatu yang penting, suatu hal yang begitu membanggakan. Dan hari ini untuk kita mengerti bahwa kesadaran Paulus bahwa itu malah menjadi sesuatu yang tidak berarti. Bahkan dia katakan itu bagiku adalah sampah dan tidak ada yang sesuatu menguntungkan. Untuk itu, maka hari ini kita akan renungkan bagaimana setiap kita boleh mendapatkan diterima oleh Allah hanya di dalam konsep yang Paulus nyatakan, yaitu hanya di dalam Kristus. Hanya di dalam Kristuslah kita dikaruniakan anugerah kebenaran, yaitu kebenaran di mana di dalam Kristus orang yang tidak layak, orang yang berdosa, tetapi di dalam Kristus itu kebenaran Allah hadir dalam hidup saudara dan saya. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan. Sehingga ketika kita dibenarkan, kita adalah orang-orang yang dikuduskan di dalam karya keselamatan Kristus. Saudara, ini menjadi suatu kebanggaan saudara dan saya, di mana Paulus sendiri mengejar untuk mengerti itu. Tetapi hari ini, setiap kita yang sungguh percaya pada Kristus, kita telah terima kebenaran itu. Sebagai orang percaya, kita dianugerahkan kebenaran untuk kita hidup di dalam kebenaran dan kita dibenarkan oleh Allah. Artinya, kita di dalam Kristus orang yang tidak benar, tapi Allah dengan kemurahannya menganggap atau memberikan kebenaran itu kepada setiap kita. Bukan karena usaha kita, bukan karena kelayakan kita, bukan karena prestasi kita, karena kemurahan Allah yang dianugerahkan di dalam Kristus bagi saudara. Saudara, satu hal yang begitu penting untuk kita melihat. Ketika kita dibenarkan atau kita boleh dikuduskan di dalam karya Kristus, kita bukan hanya tunggu seperti orang-orang umumnya yang penting masuk surga, yang penting menerima nikmati berkat Allah dalam kehidupan. Sehingga waktu kita punya konsep yang begitu simpel, yang sederhana, kita masuk terima Yesus, dibenarkan supaya kita masuk surga. Kita terima Yesus di dalam Kristus, kita untuk hidup dalam berkat-berkat Allah. Kita tidak ada melihat ada satu tujuan yang jauh lebih penting, yaitu Paulus katakan menjadi serupa dengan Kristus. Saudara kekasih, menjadi serupa dengan Kristus, seperti Paulus mengatakan, adalah setiap orang di dalam Kristus melalui iman kepercayaan kita untuk dibenarkan dan dikuduskan. Menjadi serupa dengan Kristus bukan tunggu waktu kita masuk surga dalam hari-hari setelah kita percaya Yesus. Tetapi pertama, Paulus mengajarkan kita untuk mengerti adalah mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Saudara, ini begitu penting. Saudara dan saya, tujuan Allah membenarkan kita. Bukan cuma duduk diam untuk masuk surga. Bukan duduk diam untuk menerima berkat Allah. Bukan duduk diam hanya leha-leha untuk hidup di dalam apa yang kita inginkan. Tetapi suatu tujuan yang penting adalah agar saudara dan saya, kita menjadi serupa dengan Kristus. Artinya apa? Jadi manusia yang rusak di dalam Kristus, maka kita diubah. Ketika terjadi di dalam perubahan itu, yaitu mencapai kepada perubahan yang semakin hari semakin seperti Kristus.
Saudara, sering waktu kita tidak pernah punya kerinduan seperti ini. Kita tidak pernah berpikir seperti ini. Kita cuma berhenti sampai apa yang kita rasa cukup dan kita rasakan memuaskan untuk hanya dalam kehidupan hari-hari kita. Tetapi sesuatu yang berkaitan dengan kerohanian kita, yang Tuhan mau adalah kita semakin menjadi serupa dengan Kristus. Maka Paulus di sini mengajarkan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Maka pertama adalah bagaimana kita mengenal Kristus. Saudara, mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Artinya mengenal Kristus, kita bukan mengenal Kristus hanya sekedar dari jauh. Kita bukan mengenal Kristus hanya sekedar kita dengar. Kita bukan mendengar Kristus hanya dari kita baca firman. Tapi kita mengenal Kristus adalah suatu pengenalan yang memiliki sesuatu hubungan secara pribadi. Yaitu Paulus katakan bersekutu dengan Kristus. Saudara, apa sih artinya bersekutu dengan Kristus? Saya bukan sekedar tahu artinya, tetapi saya ada di dalam hubungan dengan Kristus. Ya. Bersekutu itu adalah sesuatu hubungan yang terjalin bahwa saya ada di dalam dia dan dia ada dalam saya dan saya mengalami pribadi saya dengan Kristus. Saudara, ini menjadi suatu hal yang begitu penting. Saudara, kalau tahu, cuma sekedar tahu, tapi tidak mengalami, saudara sebenarnya cuma baru setengah tahu. Pengenalan yang sesungguhnya adalah dari kita tahu dan kita ngalami, di dalam pengalaman itu kita terus semakin mendalam untuk mengerti apa yang saya tahu. Misalnya saudara, kalau dikatakan api panas, saudara baca atau dikasih tahu sama orang tua, api panas. Tetapi ketika saudara merasakan panasnya api, baru saudara bisa mengerti artinya panas itu seperti apa. Demikian kita dengan Kristus, kita mengenal bukan sekedar kita tahu karena diberitahu. Kita mengenal bukan sekedar kita tahu karena kita baca, tetapi ada sesuatu pengalaman pribadi dari apa yang saya tahu dan saya ngalami itu. Ini menjadi suatu hal yang penting bagi setiap orang Kristen. Jikalau saudara tidak pernah mengalami Kristus dalam kehidupanmu, artinya kita cuma mengenal Kristus dalam cerita. Seakan-akan Kristus itu bukan Kristus yang hidup. Kristus cuma dalam satu cerita yang membuat kita enak didengar, enak untuk dipandang, tetapi kita nggak merasakan apa-apa secara pribadi. Mengenal Tuhan adalah kita mengalami dia, selain kita tahu siapa dia, kita mengalami dia hari demi hari, waktu demi waktu, untuk semakin merasakan di dalam pengenalan itu. Saudara, ketika saudara mengenal seseorang, kalau saudara cuma mengenal, tahu siapa namanya, tahu dia tinggal di mana, tahu pekerjaannya apa, tapi saudara sebenarnya belum mengenal secara benar. Secara benar adalah ketika saudara tahu dan saudara bergaul sama dia. Bersekutu, artinya bersama-sama dia di dalam waktu-waktu yang terus-menerus. Artinya apa? Semakin saudara bisa mengenal, semakin saudara melihat dari berbagai aspek, dari berbagai urusan, dari baik karakter, pikiran, apapun yang ada pada diri orang itu, saudara mengenal benar karena merasakan di dalam bersekutu dengan dia. Tuhan mau kita
Untuk menjadi serupa dengan Kristus mulai berangkat untuk bersekutu, yaitu bersatu di dalam Dia, bersama dengan Dia. Dalam kehidupan kita, hari-hari kita mengalami Dia. Kita ada di dalam Dia. Supaya ini menjadi satu hal yang penting untuk kita boleh menjadi orang-orang yang boleh bertumbuh. Maka Paulus mengatakan lagi, semakin kita dalam sekutu dengan Kristus, maka kita semakin mengalami Kristus dalam kehidupan kita. Yang kedua, Paulus berkata apa? Bersekutu di dalam penderitaan Kristus. Saudara, satu hal yang begitu penting bagi orang Kristen adalah menderita untuk bersama dengan Kristus. Bersekutu dalam penderitaan Kristus, yaitu ikut di dalam perasaan yang dirasakan di dalam kesengsaraan dan kematian Kristus. Saudara, artinya ketika kita bersekutu di dalam kesengsaraan dan kematiannya, yaitu setiap orang percaya kita punya suatu perasaan bersama dengan Kristus yang ikut menderita, yaitu menyadari menderita atas dunia yang penuh dengan dosa. Kita merasakan dosa itu adalah membuat sesuatu penderitaan bagi dunia, bagi diri kita, bagi setiap orang, khususnya bagi setiap orang percaya. Saya tidak tahu apakah kita masih punya perasaan dosa itu menjadi membuat kita rasa menderita. Atau kita tetap masih menikmati dosa dalam kehidupan kita. Kita merasa dosa itu menjadi bagian daripada kehidupan, satu fakta kenyataan yang tidak bisa dihindari. Atau kita ikut merasakan, ketika merasakan seperti bersekutu dengan Kristus, maka satu perasaan penderitaan terhadap keberadaan dosa itu seperti Kristus melihat dosa, dia merasa begitu hati yang menderita. Demikian juga kita melihat dunia yang penuh dosa, membawa kita ikut merasakan penderitaan karena dosa. Hari ini saudara, sehingga waktu kita sudah tidak peka dengan dosa, kita lihat dosa menjadi suatu hal yang biasa. Kita lihat orang-orang itu semua juga biasa berbuat dosa. Seakan dosa itu menjadi bagian daripada kehidupan manusia. Tidak demikian dengan orang Kristen. Karena kita adalah orang-orang yang ikut bersekutu dengan Kristus. Apa yang dirasakan Kristus terhadap dosa, itu pun adalah bagian yang kita rasakan. Kristus begitu sengsara melihat dunia yang penuh dengan dosa. Dosa terus menguasai, dosa terus bekerja, dosa terus merusak. Bagaimana perasaan kita? Apakah kita juga punya perasaan dalam persekutuan untuk melihat bagaimana bahayanya dosa? Dosa terus juga merusak, yang membuat kita merasa ikut menderita dalam dunia yang penuh dosa. Bukan kita ikut menikmati dosa. Hari ini penting bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Jika kita memiliki hati dalam persekutuan dengan Kristus, melihat dosa begitu membahayakan, dosa yang membuat manusia menderita, demikian juga menderita bagi perasaan dan diri kita. Itu menjadi bagian kita bersekutu dengan Kristus. Berikutnya adalah apa? Hidup kita harus seperti Kristus, yaitu kematiannya adalah mati bagi dosa. Selain kita ikut menderita seperti perasaan yang ada di dalam Kristus terhadap dosa, kita pun ikut merasakan bahwa kita seperti Kristus di dalam kematiannya. Maksudnya apa? Yaitu Kristus mati bagi dosa. Artinya apa? Setiap orang-orang percaya,
kita harus seperti Kristus, yaitu di dalam persekutuan kita turut untuk mati terhadap dosa. Arti apa? Saya tidak lagi ada di dalam kuasa genggaman dosa. Saya tidak lagi merasa tertarik dan rindu atas dosa. Karena Kristus mati bagi dosa. Artinya apa? Dia mati untuk melawan dosa. Dia mati untuk menolak dosa. Dia mati untuk memenangkan dosa. Hari ini saudara, ketika kita bersekutu di dalam kematian Kristus, artinya untuk menjadi seorang yang menjadi serupa dengan Kristus, kita harus sama seperti Kristus di dalam persekutuannya untuk kita mati terhadap bagi dosa. Arti apa? Tidak lagi punya keinginan, ketertarikan kepada dosa. Tidak lagi untuk bergumul dikit-dikit, aduh bagaimana saya lemah, saya nggak kuat karena saya masih tergoda oleh dosa. Bagi orang-orang yang bersekutu di dalam Kristus, tidak lagi membicarakan tentang saya jatuh bangun dalam dosa. Kenapa? Karena Kristus sudah mati terhadap dosa. Dan kita pun adalah di dalam persekutuan turut mati bagi dosa. Artinya, kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kita mampu untuk tidak berkata tidak kepada dosa. Karena ada kekuatan di dalam bersekutu dengan Kristus. Tapi sering waktu kita sendiri yang merasa diri lemah. Aduh, saya ini lemah. Sering waktu tergoda. Sudah tidak pernah pikir kita adalah orang yang sudah dibebaskan. Kita bisa tergoda, tetapi kita tidak bisa digoda. Karena apa? Kuasa di dalam persekutuan itu yang memberikan kita melihat dosa itu adalah sesuatu yang tidak bisa untuk membelenggu kita. Saudara, inilah kematian bersama dengan Kristus. Yaitu apa? Saya tidak lagi hidup dikuasai oleh dosa. Saya hidup sekarang adalah ikut di dalam kebangkitannya. Maka Paulus mengatakan, bukan hanya bersekutu di dalam kematiannya Kristus, tetapi juga bersekutu di dalam kebangkitan Kristus. Saudara, kematian dan kebangkitan adalah sesuatu yang tidak bisa terlepaskan. Kita tidak berhenti hanya mati terhadap dosa tanpa kita bangkit bersama dengan Kristus. Artinya kebangkitan ini tidak berbicara nanti pada satu hari ketika kita mati kita bangkit. Tetapi ini berbicara kebangkitan adalah karena di dalam Kristus kita sudah mati terhadap dosa karena bersekutu dengan Kristus. Dan kita dengan bersekutu dengan Kristus kita turut bangkit di dalam Kristus. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang di iman. Dalam iman, kita turut dalam kematian dan turut dalam kebangkitan. Maka Paulus mengatakan, turut di dalam kebangkitan Kristus. Maka itu suatu kuasa kebangkitan yang dia ingin mengenal. Artinya ada satu kuasa di mana kuasa kebangkitan itu yang harus ada di dalam diri saudara dan saya. Kuasa kebangkitan itu bersama dengan persekutuan dengan Kristus itu kita berbagian. Saudara, ini menjadi suatu hal yang begitu penting untuk kita bersekutu dengan kebangkitan Kristus. Artinya kita bukan hanya berhenti untuk tidak dikuasai oleh dosa, tetapi kita ada satu kekuatan baru. Ada sesuatu kekuatan, kemampuan yang ada di dalam kebangkitan itu untuk melawan dosa.
Saudara, jangan kita suka berkatakan daging lemah, roh kuat. Tetapi kita nggak pernah pikir di dalam persekutuan kita dengan Kristus, kuasa kebangkitan itu sudah ada bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Dan kekuatan itu di dalam persekutuan kita mengalami sesuatu kekuatan yang dahsyat. Artinya apa? Satu kekuatan yang dari mati bisa hidup. Artinya ada satu kekuatan yang luar biasa yang bekerja di dalam kita ketika kita bersekutu dengan Kristus. Saudara tidak bisa minta. Saudara tidak bisa latih. Tetapi saudara hanya satu. Yaitu bersekutu semakin hari semakin erat dengan Dia. Di dalam persekutuan itulah kuasa kebangkitan itu saudara mengalami. Dan Paulus mengatakan, yang aku mau mengenal kuasa kebangkitan. Artinya kuasa kebangkitan adalah sesuatu kekuatan yang dahsyat untuk dia boleh bangkit. Bukan hanya merubah diri dari orang manusia yang lama. Tapi ada terjadi suatu persekutuan untuk kita semakin hari semakin seperti Kristus. Suatu kekuatan yang terus merubah kita. Merubah kita semakin hari semakin seperti Kristus. Ini menjadi sesuatu yang begitu penting. Hidup kita terus bersama dengan Kristus. Dan kita mampu untuk menghadapi segala godaan. Dan kita mampu untuk menghadapi segala tantangan. Saudara kekasih, menjadi serupa dengan Kristus. Yaitu menjadi bagian kita harus seperti Kristus. Yaitu di dalam bersekutu dengan kematiannya. Yaitu kita tidak lagi dikuasai oleh dosa. Kita terlepas daripada kuasa dosa karena bersekutu dengan Kristus. Dan bersekutu dalam kebangkitannya. Ada satu kekuatan dan kuasa di dalam persekutuan itu untuk menjadikan kita manusia-manusia Kristus yang kuat untuk menjalankan kehidupan ini. Maka kita tidak lagi berbicara tentang bergumul dengan dosa, tapi membicarakan bagaimana kita bertumbuh. Pertumbuhan kita tidak lagi berbicarakan bertumbuh menjadi semakin diberkati atau semakin kita menikmati hal-hal duniawi. Pertumbuhan kita adalah dalam rohani yang semakin hari semakin menyerupai serupa dengan Kristus. Maka saudara kekasih, maka kita kuasa kebangkitannya ini udah ada. Jikalau engkau sungguh-sungguh bersekutu di dalam Kristus, engkau menerima kuasa itu. Engkau menjadi orang-orang yang terus sedang dibentuk menjadi semakin hari semakin sempurna seperti serupa dengan Kristus. Ini adalah suatu tujuan bagi setiap orang percaya. Orang percaya di dalam Kristus bukan mencari kenikmatan. Orang percaya di dalam Kristus bukan hanya mencari damai sejahtera. Orang percaya dalam Kristus adalah sesuai dengan panggilan tujuan yang Allah tetapkan untuk setiap kita. Yaitu semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Saudara kekasih, untuk mencapai menjadi serupa dengan Kristus, maka Paulus mengatakan ada beberapa prinsip yang harus kita perhatikan. Menjadi serupa dengan Kristus adalah suatu pencapaian yang sempurna di dalam kerohanian seseorang. Saudara, artinya kita mencapai serupa dengan Kristus baik di dalam iman, kehidupan rohani, dan pelayanan kita. Maka ketika kita berbicara mencapai kepada suatu tujuan, yaitu adalah suatu proses yang terjadi
yang tidak pernah berhenti. Artinya sejak saudara percaya, sudah bersekutu dengan Kristus, maka saudara saat itu kita terus bertumbuh dan berubah mencapai kepada tujuan pada kesempurnaan. Kesempurnaan yang Tuhan inginkan adalah kita menjadi serupa dengan Kristus. Ada beberapa hal yang perlu menjadi pegangan bagi kita, yaitu pertama Paulus mengatakan, jangan merasa diri sudah mencapai kepada kesempurnaan itu. Artinya apa? Saudara jangan merasa diri kita udah capai, kita udah semakin baik, kita udah semakin sempurna. Paulus mengatakan, kita masih dalam proses, kita belum menjadi sempurna. Kita sedang lagi menuju kepada kesempurnaan. Maka itu untuk mencapai kepada garis akhir, yaitu kesempurnaan sesuai dengan panggilan Allah di dalam Yesus untuk menjadi serupa dengan Kristus, harus adalah apa? Kita kejar. Maksudnya kejar ini adalah apa? Kita ada tanggung jawab untuk membangun kehidupan rohani kita. Kejar kita adalah bagaimana kita semakin dekat di dalam pengenalan dan hubungan di dalam persekutuan dengan Kristus. Hari ini seberapa jauh kita masih tetap kita mengejar untuk mencapai kepada sempurnaan. Atau kita rasa, saya udah cukup, saya cukup lebih baik dari orang lain. Saya rasa di dalam hal kerohanian, saya lebih rajin. Di dalam pelayanan, saya banyak hal yang saya terlibat. Di dalam pengertian firman, saya banyak tahu. Sebenarnya bukan itu persoalannya. Tapi persoalannya bagaimana saya sendiri terus merasakan justru tidak cukup. Ketika seseorang merasa cukup, maka seperti satu gelas cangkir air, di mana kalau air itu sudah penuh, tidak bakal bisa diisi lagi. Tetapi ketika suatu wadah yang merasa berkurang, terus mau ingin diisi terus, maka itulah keisian penuh bisa sampai tidak pernah berhenti sehingga mencapai pada kepenuhan. Hari ini di dalam hidup kerohanian kita, baik kita di dalam hubungan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, mengenal dengan Tuhan, melayani Tuhan, menteladani Kristus, menjalankan kehidupan kita sehari-hari, apakah kita masih merasa masih kurang kalau saya bandingkan apa yang menjadi teladannya Kristus bagi saya? Jangan kita bandingkan diri dengan orang lain. Sehingga waktu ketika kita bandingkan diri dengan orang lain, kita rasa kita jauh lebih hebat. Tapi bandingkanlah diri dengan Kristus. Karena Kristuslah menjadi tujuan, Kristuslah menjadi patron kita, Kristuslah menjadi ukuran kita. Baik di dalam hubungan dia dengan Allah Bapa, baik di dalam hubungan dia melayani sesama, baik di dalam hubungannya dia memberikan suatu dorongan untuk orang-orang sehingga orang ikut bertumbuh. Apakah kita masih mengambil Kristus sebagai teladan kita untuk sebagai tujuan untuk kita bertumbuh? Jangan kita merasa kita jauh sudah lebih bertumbuh dari orang lain. Ketika kita merasa kita sudah semakin bertumbuh, maka saat itulah kita sudah mulai berhenti tidak lagi bertumbuh. Saudara kekasih, hari ini Paulus mengajarkan kita jangan merasa puas
Tapi pertumbuhan itu menjadi sempurna itu menjadi mungkin. Mungkin sekali. Karena apa? Bukan karena kita. Karena dimulai dari Kristus yang menangkap kita. Artinya apa? Kristus yang mau kita ikut bertumbuh di dalam Dia. Nah, kalau Kristus yang mau kita bertumbuh di dalam Dia, dengan kata lain dengan istilah tangkap. Dia menangkap kita adalah dia mau kita ditempatkan di dalam suatu pertumbuhan sesuai dengan apa yang dia inginkan. Saudara, kita bersyukur kalau setiap kita adalah karena ditangkap oleh Kristus untuk kita boleh bertumbuh sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan kita bertumbuh di dalam Dia. Kita cuma satu tanggung jawab kita adalah apa? Semakin terus dekat, semakin mengenal, semakin belajar, semakin untuk tidak melihat bahwa sendiri sudah cukup. Tetapi semakin merasa, Tuhan, saya masih kurang, perlu terus dibentuk oleh Tuhan. Untuk semakin saya semakin seperti Kristus. Semakin saya bisa berkenan kepada Allah, dan saya juga bisa berkenan kepada sesama. Yang kedua, Paulus mengatakan bahwa lupakan apa yang telah di belakang. Artinya apa? Melupakan segala baik dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Masa lalu banyak kegagalan. Mungkin juga ada banyak keberhasilan. Yang masa lalu itu sering waktu keberhasilan kita membuat kita menjadi sombong. Kegagalan kita sering waktu membuat kita merasa kita kehilangan semangat. Tidak rasa punya kekuatan untuk berjalan semakin maju. Mungkin ada hal-hal dosa yang lama yang telah kita perbuat. Jangan kita lagi pikir itu menjadi bayang-bayang, aku ini adalah orang yang tidak mampu. Aku karena sudah pernah dosa, aku banyak cacat. Lepaskan, tinggalkan itu. Karena bersekutu dalam Kristus kita adalah dimulai dengan sesuatu yang baru yang diarahkan ke depan. Tidak ada prestasi yang boleh kita banggakan. Tidak ada dosa yang perlu kita sesalkan. Tidak ada kegagalan yang membuat kita tidak bisa bangkit. Tetapi karena saya bersekutu dengan Kristus. Nah, di dalam persekutuan dengan Kristus, maka saya hanya melihat sesuatu di depan. Yaitu, saya tidak mau lihat ke belakang. Yang di belakang itu akan membuat saya menjadi lemah. Tetapi panggilan di depan itu yang menjadi sesuatu kekuatan dan semangat untuk saya boleh terus lari. Artinya apa? Lari ini bukan berleha-leha. Lari ini bukan seenak-enak kita. Tapi dengan serius tertuju ke depan untuk menggapai atau mencapai kepada panggilan. Ada suatu sikap tanggung jawab yang kita nyatakan. Mari saudara kekasih, fokuskan diri dalam sepanjang kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita tidak lagi hanya untuk bergumul di dalam antara dosa dan jatuh bangun. Tetapi kita adalah orang-orang bersekutu dengan Kristus. Terjadi suatu pembaruan, perubahan dalam kehidupan saudara dan saya. Semakin hari semakin dewasa. Semakin hari mencapai seperti apa yang Tuhan inginkan. Yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Maka serupa dengan Kristus tidak ada lain. Yaitu saudara harus mengenal Dia di dalam persekutuan yang erat. Hari ini
Seberapa saudara mengalami dalam persekutuan dengan Kristus? Apakah lagi mau saya bersekutu? Lagi enggak, males lah. Atau hati saya setiap waktu adalah saya bersekutu terpaut dengan dia. Dia di dalam saya dan saya ada di dalam Kristus. Tanpa kita merasakan saya ada di dalam Kristus dan Kristus di dalam saya. Saya hidup di hadapan Kristus. Saudara tidak akan punya kekuatan untuk menghadapi segala tantangan dunia. Saudara tidak akan bisa bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Hanya semakin di dalam bersekutu dengan Kristus, saya makin mengenal, saya makin mengalami dia. Saya ada kekuatan untuk berkata, saya sangat menderita melihat dosa yang merusak dunia. Untuk saya tidak lagi mau dirusak oleh dosa. Saya mau berkata, dengan kekuatan kebangkitan itu, saya mulai ada kuasa Allah yang membuat saya terjadi satu pembaruan, baik dalam cara berpikir, baik di dalam cara hidup saya. Untuk saya terus maju ke depan, terjadi suatu perubahan demi perubahan. Semakin hari, semakin merasa Kristus itu indah. Semakin hari, semakin rasa Kristus itu begitu dekat. Semakin hari, semakin rasa Kristus itu begitu penting bagi setiap diri kita. Maka itulah yang Allah inginkan untuk kita setiap di dalam Kristus untuk menjadi serupa dengan Kristus. Mari saudara kekasih, sejak hari ini, biarlah kita sadari, kita tidak lagi berbicara tentang bergumul dengan dosa, bagaimana saya jatuh bangun dalam dosa. Artinya saudara masih seperti anak-anak baru, saudara masih belum dewasa, saudara masih seperti anak kecil, masih bermain dengan dosa. Tetapi kita yang sudah percaya, berapa lama sudah percaya Tuhan? Setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun? Apakah kita tidak menjadi dewasa? Atau masih kita terus seperti anak kecil bergumul dengan dosa, seperti anak-anak yang bermain dengan tanah lempung yang penuh dengan air dan kotor? Atau kita sudah tahu? Tidak. Saya semakin hari semakin merapikan diri, memberikan satu penampilan kerohanian yang baik. Karena saya bersekutu dengan Kristus. Atau kita sudah masuk dalam tahap pertumbuhan. Sudah bertumbuh. Yaitu ketika saya sadar. Saya makin dekat dengan Tuhan. Saya mau semakin bertumbuh. Dalam pertumbuhan ini, saya mencapai kepada panggilan untuk menjadi serupa dengan Kristus. Ini ada suatu hal yang mungkin, bukan tidak mungkin, bahkan sangat mungkin menjadi serupa dengan Kristus, karena kita bersekutu dan mendapatkan kuasa kebangkitan, agar kita mampu dengan kuasa kebangkitan untuk hidup melawan dosa. Hidup untuk perbarui hari demi hari. Mari kita tundukkan kepala, masuk dalam doa, dan mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau kami boleh diberi pengertian panggilan surgawi bagi kami sebagai anak-anak Tuhan. Bukan hanya menikmati surga,
bukan hanya menikmati berkat-berkat yang ada di dunia, tapi jauh lebih penting adalah kami boleh menjadi serupa dengan Kristus. Bahkan itu mungkin karena Kristuslah yang punya hati untuk agar kami menjadi serupa dengan Dia. Dengan cara jalan di mana jalan yang telah Kristus sediakan, yaitu melalui kematian dan kebangkitannya. Bagi kami yang setiap di dalam Kristus, kami turut di dalam kematian Kristus untuk kami mati terhadap belenggu dosa. Kami mati terhadap kuasa dosa. Dan kami bangkit menerima kuasa Tuhan untuk masuk dalam suatu kehidupan bersama dengan Kristus. Menjalankan hidup dengan penuh kemenangan. Berikan kami yakin. Kami tahu ini menjadi suatu harapan yang tujuan ditetapkan Allah. Bagi kami boleh nikmati itu. Kami boleh terus bertumbuh semakin dewasa. Kami boleh merasa bagaimana Kristus boleh terpancar melalui baik pikiran, tutur kata maupun sikap dari kami. Sebentar kami akan memperingati kematian-Mu melalui perjamuan kudus. Kiranya persiapkan hati kami untuk kami boleh menerima sebagai suatu peringatan yang mendatangkan kekuatan bagi kami untuk menjalankan kehidupan ini semakin bertanggung jawab. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Baik, saya akan mengantar kita dengan satu bagian Alkitab, yaitu dari 1 Korintus pasal yang ke-11. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai ayat yang 29. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Kristus Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, yang mendatangkan hukuman atas diri dia. Baik, saya berikan kesempatan kita untuk boleh merenung sejenak di hadapan Tuhan, sambil yang melayani perjamuan atau yang di rumah sudah mempersiapkan perjamuan, boleh kita siapkan roti dan anggur di dalam tangan kita masing-masing.
sebelumnya saya